Hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita melanjutkan bab yang selanjutnya yaitu bab routing. Nah, di bab routing ini kita akan belajar yang pertama yaitu pengenalan routing, konsep klasifikasi routing. Nah, jadi routing itu dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui rute. Lalu Lalu routing itu bekerja pada layer ketiga di network model. Klasifikasi routing ini itu adalah bentuk pembagian routing. Nah, klasifikasi routing dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada static routing. Static routing yang di Static routing itu adalah routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing tabel. Lalu terdapat dynamic routing. Nah, dynamic routing ini tuh routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Lalu dynamic router ini sendiri dibagi menjadi dua. Terdapat interior gateway protocol dan exterior gateway protocol, atau bisa disingkat sebagai IGP dan EGP. Nah, IGP ini itu digunakan pada intra-autonomous system routing dan diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Nah, contohnya itu misalnya di sekolah atau kampus, perusahaan, atau institusi lain. Lalu untuk EGP itu digunakan pada inter-autonomous system routing dan diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contohnya itu ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Nah, lalu terdapat contoh protokol dari IGP itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada stanch. Yang pertama itu ada stanch vector. Nah, di stanch vector ini ada tiga bagian, yaitu RIP v1, RIP v2, dan IGRP. Lalu yang kedua itu ada link state. Nah, di link state ini itu terdapat OSPF dan 1S sampai 1S. Lalu yang ketiga itu ada hybrid routing protocol. Nah, di sini itu terdapat AEGRP. Lalu contoh protokol EGP itu terdapat BGP. Lalu kita ke yang kedua yaitu pengenalan routing tabel dan route flags. Nah, jadi routing tabel ini itu berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu dan berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Nah, routing tabel ini tuh terbentuk dari semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol, lalu semua rute untuk network yang directly connected ke router, lalu konfigurasi tambahan static router. Lalu untuk routing flags ini tuh terdapat D. Untuk D itu dynamic, untuk A itu aktif, untuk C itu connect, untuk S itu static, dan lain sebagainya. Lalu kita ke yang ketiga yaitu routing statics, pendahuluan static routing. Nah, jadi static routing ini itu diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan, spesifikasi, dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Nah, misalnya anggaplah Anda itu memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Nah, setiap kantor cabang itu terhubung ke kantor pusat melalui jaringan WAN. Lalu, Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Nah, dalam hal ini itu kalian dapat menggunakan routing.
Nah, di sini static routing itu dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Lalu, pada static routing itu perlu menambahkan parameter routing, yaitu di DST address dan gateway, dengan cara manual ke dalam routing table. Nah, lalu untuk cara di Winbox-nya itu kalian bisa ke IP, lalu routers, lalu kalian bisa add. Nah, untuk rumusnya itu mau kemana, lewat mana? Nah, misalnya itu, nah di sini static routing itu mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil, lalu membutuhkan resource yang ringan dan tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Lalu manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Nah, jika melihat pada topologi ini, misal router 1 itu mau ke router 2, berarti rumusnya itu dia mau ke network ini itu melewati gateway.